Kalau misalnya kamu nggak belajar mengenai AI, atau kamu belum menggunakan AI gitu dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya zaman sekarang, kamu bakal dapat masalah besar. Berita terbaru-baru ini tentang ada kayak seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi ada yang menggunakan AI. Itu kan Elon Musk punya perusahaan yang namanya Starlink gitu ya. Iya. Untuk Pernah dengar? dari satelit. Pokoknya perkembangan artificial intelligence ini tuh hingga mencapai 20%-an sampai katanya bakalan hampir 300.000 bahkan juta. Banyak banget ya. Pekerjaan itu bakal digantikan oleh robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam friends. Jadi kita di sini balik lagi ya sama syutingnya podcast Salam episode yang ketiga. Dan sekarang kita bintang tamunya sama murid-murid keren kita nih. Halo. Aduh. Oh ya, sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu ya. Nama aku Aurela Syafira dan aku dari kelas 9B. Nah, kalian boleh dong perkenalan diri kalian. Halo semuanya, nama aku Keizia, aku dari kelas 9D, dan aku di sini gak sendirian, aku bareng teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Setiawan dari kelas 9B ya. Iya. 9B. Oke. Jadi di sini kita mau bahas tentang teknologi digital gitulah, tentang AI. Bisa dilihat nih sekarang judulnya itu The Development of Technology for Learning. Jadi ya sekarang kan udah masuk era digital gitulah ya. Dan kayak misalnya belajar juga, apa-apa tuh udah mulai digital lah, serba digital gitu. Nah sekarang mulai deh aku mau kasih pertanyaan yang pertama. Menurut kalian perkembangan teknologi itu gimana sih seiring berjalannya waktu? Nah, jadi menurut riset yang saya lakukan, teknologi dari tahun ke tahun, dari dekade-dekade ini terus berubah dari awalnya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Iya benar. Oleh karena itu tenaga mesin ini kan ada gejala lain-lainnya seperti malfungsi, servis dan lainnya, kan itu mahal juga ya. Iya. Nah, oleh karena itu dan juga itu membutuhkan yang namanya kontrol dari manusia tersendiri, dan itu pun menambah biaya juga ya kan ya. Benar, dan perkembangan teknologi itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi Iya, selalu iya. berkembang terus seiring berjalannya waktu. Benar. Terus kalau karena itu kan pada zaman sekarang kan ada namanya teknologi artificial intelligence ya gitu Iya. ya. Iya benar itu. Nah, itu merupakan kecerdasan buatan yang dimana diberikan dimana kepintaran ini diberikan independen untuk kalau ya buat sebuah sistem yang dimana berjalan sendiri bila ada tanpa ada minimal cuman ada satu manusia yang mengontrol, itu pun untuk servis dan lain-lainnya, bukan ya? Karena itu dari kesini ada dimana sebuah masalah ini adalah angka pengangguran manusia karena telah digantikan oleh robot. AI. Pokoknya perkembangan artificial intelligence ini tuh hingga mencapai 20%-an sampai katanya bakalan hampir 300.000 bahkan juta. Banyak banget ya. Pekerjaan itu bakal digantikan oleh robot. Iya, benar. Hampir seluruh profesi bakal, semua yang mengandalkan mesin pasti digantikan oleh artificial intelligence. Nah, kalau lukisan ya masih bisa oleh manusia, tapi ada itu tuh yang website teknologi yang bisa apalagi sekarang kayak ada Canva kan, jadi kan dari HP juga di kanvas yang beneran tuh kan jadi jarang gitu loh yang ngebuat. Betul. Jadi tidak orisinal, jadi tidak ada. Kalau salah satu seniman itu seniman lah pokoknya mah, itu tidak mengatakan bahwa gambar yang dibuat AI itu tidak memiliki arti yang mendalam, melainkan hanya sekedar komen dari orang lalu ada, jadi
memiliki makna yang Dalam. dalam, karena lukisannya itu pun dilakukan oleh komputer dan eh, tidak tidak selama lukisan yang dibuat oleh manusia. Kan manusia itu kan lama butuh memproses dan itu pun kan dapat menghasilkan mahakarya yang bagus dan memiliki makna. Ya, betul banget ya teman-teman. Si artificial intelligence itu ataupun disebut dengan AI itu sebenarnya sangat ngebantu kita buat di kehidupan sehari-hari. Cuman kita tuh tetap aja harus pakai AI tersebut tuh dengan bijak. Kalau enggak Benar. kayak tadi yang disebutin Iki ya, adanya pengangguran gitu, karena di masa depan nanti bakal dipakai pekerjaan tuh sama robot. Iya, bakal digantikan oleh robot. Ya, aku mau lanjut lagi nih nanyanya. Menurut kalian teknologi itu sebenarnya dibutuhin gak sih sama pelajar zaman sekarang? Kalau menurut aku tuh beneran dibutuhin banget sih, apalagi kan sekarang kita sedang menggali informasi dan juga berkembang untuk kehidupan selanjutnya. Jadi kalau menurut aku tuh teknologi buat sekarang tuh penting banget, apalagi kan nanti seiring berjalannya waktu pekerjaan yang mungkin bisa kita cita-citakan akan digantikan oleh AI gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak belajar dengan teknologi, ya pekerjaan kita bisa digantikan oleh AI. Iya, karena ini dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran sendiri AI itu sangat membantu. Kemarin malam saya itu ngerjain 3 tugas sekaligus. Dan itu pun dari sore sampai malam itu malamnya itu selesainya gara-gara AI. Baru menyadari bahwa memakai AI itu bisa sangat membantu, karena kalau kita searching sendiri terus kita merangkumnya sendiri itu susah ini ngerti. Iya betul. Memikirkan dari mana dulu kan bisa beda-beda kan sumbernya itu kan. Nah kalau AI ini utamanya ChatGPT, Gemini itu kan bisa langsung menyimpulkan sebuah yang dicari oleh kita. Jadi bisa langsung kita tulis dalam tugas kita, tapi jangan sampai dari si ChatGPT-nya itu jangan terlalu di copy. Maksudnya itu ada bahasa kita digabungkan disaring lagi ya. Disaring lagi kan, jadi biar tidak terlalu sama dengan AI gitu. Ya benar, jadi kayak kita tuh menggunakan ChatGPT sebagai pelengkap aja gitu, penambah sumber informasi dan juga penambah informasi bagi keberlangsungan hidup manusia gitu. Iya. Apalagi waktu pas masih zaman-zaman corona ya, kita kan jadi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita juga pasti ngebutuhin yang namanya teknologi. Pasti kebantu-bantu juga sama kayak HP, AI, dan lain-lain. Nah, tapi nih guys, kalau misalnya nanti kan kalau semakin tahun-tahun ke depan tuh dibantu sama AI banget ya pekerjaannya, dan adanya pengangguran gitu. Dan menurut kalian untuk mencegah terjadinya hal itu kayak gimana sih caranya? Ada nih orang yang bilang kalau misalnya kamu nggak belajar mengenai AI atau kamu belum menggunakan AI gitu dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya zaman sekarang, kamu bakal dapat masalah besar, karena nanti kehidupan masa depan pekerjaan kita tuh bakal digantikan oleh ya robot itu gitu. Dan kalau misalnya kita belajar, jadi kita tuh mengetahui gitu apa saja pekerjaan robotnya itu bisa apa aja gitu. Jadi menurut aku mumpung benar-benar belum berkembang banget, menurut aku sih lebih baik kita belajar kemampuan AI itu seperti apa, karena untuk kedepannya jadi kita tuh tahu gitu pekerjaan apa yang bisa jadi digantikan oleh AI gitu. Iya. Pekerjaan sendiri itu kan kita ambil contoh dulu lah, pekerjaan di sektor industri industri lah. Kan industri itu kan memakai banyak mesin itu dioperasikan oleh manusia. Nah jika
AI yang menggantikan semua itu, kita lihat bahwa di negara Eropa lah banyak pabrik yang mulai menggunakan AI atau artificial intelligence ini sebagai eh, apa apa ya namanya pekerjanya utama, utama, jadi menggantikan. Nah, oleh sebab itu kan banyak yang ter-PHK, jadi tidak mendapatkan hasilnya. Nah, tetapi di negara Eropa sendiri itu saya katakan itu sistem ekonominya lumayan, karena pajak dari perusahaan itu pun bisa diputarkan kembali oleh rakyat. Jadi untuk di Eropa tersendiri saya yakin kalau bisalah untuk angka pengangguran ini ya tidak lumayan tinggi, karena kesehatan, eh, transportasi publik itu gratis. Nah, sedangkan di negara Asia itu banyak yang tidak, malahan pajaknya itu sendiri banyak yang, mohon maaf, dikorupsi ya, dikorupsi. Iya, benar banget. Dalam tanda kutip menggratiskan. Jadi menggratiskan hal ini ada tantangan sendiri, yaitu korupsi dari para pejabat. Benar. Jadi mungkin seharusnya sebelum menggunakan artificial intelligence secara penuh, kita harus membenah diri dulu agar hasil dari penggunaan artificial intelligence tersebut bermanfaat bagi seluruh negara, rakyat yang ada di negara tersebut. Jadi tidak hanya satu orang yang pemilik perusahaannya saja, tetapi rakyat juga bisa terbantu karena pajak dari perusahaan tersebut. Jadi kita sendiri tuh harus bisa mempelajari AI-nya tersendiri juga ya. Iya. Jadi jangan sampai AI-nya ataupun robot-robot di masa depan yang mempengaruhi kita, tapi kita juga harus bisa ngatur merekanya gitu. Iya benar. Apalagi Jangan sekarang ya. banyak bisnis, terus sektor-sektor juga industri yang kayak nerapin AI ini, kayak Tesla gitu, Microsoft, bahkan Google juga sekarang udah bercampur tangan dengan AI. Dan penting bagi kita tuh buat punya pemikiran pemikiran inovatif, karena pasti kita tuh nanti bakalan berpikir lebih ke depan juga, apalagi kan nanti kita dibantu sama AI gitu sebagai pelengkap kehidupan manusia berkelanjutan gitu. Iya benar-benar. BTW ini ada minum nih, kita minum dulu yuk. Oh boleh. Agak haus ya. Alhamdulillah. Kameramen haus nggak? Nanti ya. Minum ya. Fresh gini Oh iya. Belum ada ini sponsor. nanti kita tunggu. Insya Allah. Kalau ada bisnis yang mau ini kecil-kecilan boleh? Ya? Boleh lah. Diterima. Jadi podcast industri. Kalau Aduh. siswa-siswa salam yang ada brand kecil minuman boleh lah. Boleh. Ini juga nih podcast salam juga pastinya jadi salah satu contoh dampak positifnya teknologi ya. Benar. Jadi benar. dengan adanya podcast ini kan kita juga ngasih pembahasan yang pastinya insya Allah juga berguna buat kalian. Jadi kalian juga bisa terbimbing dan terhibur lah semoga. Semoga. Iya. Nah aku lanjut lagi nih. Aku mau nanya, kalian pernah gak sih dengar berita terbaru-baru ini tentang ada kayak seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi ada yang menggunakan AI dan si orang yang curang itu tuh malah bisa keterima juga gitu. Pernah itu. Pernah? Kan saya bisa katakan salah satu pembaca berita teknologi ini. Ya. Utamanya di Indonesia ya. Kemarin atau yang lalu itu ada berita yang seperti tadi masuk ke universitas seleksi itu pakai AI dikerjakannya, dan itu menjadi salah satu masalah, karena ini bisa jadi seleksi ini menjadi
sumber utama ketidak apa ya ketidakcukupan atau ketidakbagusan, ketidakmampuan SDM kita kan Indonesia kan membutuhkan SDM yang Tinggi. sedangkan salah satu kasus ini menyebabkan SDM itu rendah karena seleksinya aja pakai AI, nggak ada pakai ilmu sendiri atau dari otak sendiri dari tersendiri. Jadi ilmunya pinter tapi nggak benar. Iya, penggunaannya yang salah ya. Penggunaannya yang salah. Jadi orang yang benar-benar seleksi yang pakai kemampuan sendiri itu kalah dari orang yang memakai AI. Jadi ada ketidakadilan ya. Iya. Jadi kalau seperti ini seharusnya ya dari saya pun seleksi seharusnya itu seleksi tulis pun seleksi secara manual. Iya benar. Benar sih. Apa? Luring. Iya. Nah, kalau misalnya menurut aku sih pas baca berita itu jujur nyesek banget gak sih? Kamu juga Iya. nyesek dong pasti. Iya Karena dong. kayak orang-orang yang udah berjuang ya, orang-orang yang berjuang tanpa AI itu jadi kegeser gitu posisinya Iya, sama iya. yang pakai AI. Nah, kalau menurut aku sih mengenai hal itu kan kayak istilahnya joki lah gitu ya. Kalau menurut aku di Indonesia itu mungkin udah banyak hal seperti ini, tapi mungkin ketahuannya kayaknya baru sekarang-sekarang karena kan kalau misalnya zaman dulu itu kan joki itu kayak pakai manusia sama kamera kan. Iya, benar. Nah tapi sekarang itu jadi pakai teknologi gitu. Dan aku tuh maksud aku tuh bukan aku menormalisasikan ini ya, tapi tentu aku nggak menormalisasikan kayak menyontek ini. Menyontek udah pasti salah dong ya. Betul. Dan kalau misalnya menurut aku bisa jadi kenapa sih hal yang kayak joki-jokian ini tuh terus terulang gitu dari dulu, bahkan dari zaman dulu tuh kayak joki-jokian tuh kayak udah hal yang biasa gitu. Iya, ya. Bisa jadi ini mah si program atau sistem pendidikan di univ top tersebut itu tuh ada yang salah gitu ya. Benar. Dari caranya kayak yang tadi harusnya tertulis gitu ya. Tertulis tidak secara Jadi online. iya, jadi bisa jadi kenapa terulang-ulang terus ya bisa jadi karena sistem universitasnya gitu. Dan menurut aku kayak buat apa sih gitu masuk ke universitas top dengan kemampuan yang kitanya juga kurang gitu loh. Iya, Kayak iya. kurang etis lah gitulah. Jadi ya menurut aku itu mah bisa jadi sistem pendidikan dari universitasnya juga emang orangnya yang agak seperti itulah gitu. Jadi lebih baik kita memperbaiki kualitas pendidikan kita lagi aja. Iya. Apalagi sekarang juga kan kita udah kelas 9 ya. Kalau misalnya kita dengar tentang kayak seleksi yang kecurangan gitu, kita tuh kayak kepikiran buat SMA nanti gitu. Iya, benar. Jadi agak deg-degan juga ya, semoga aman aja sih ya. Oke, jadi teman-teman, kita tuh bisa menggunakan teknologi, AI dan lain-lain asal dengan bijak aja ya. Dan pasti kalau dampak positif dan negatifnya ada aja. Nah, untuk dampak positif ini kalian tuh harus diterapkan terus, dan negatifnya juga jadiin pelajaran aja gitu. Ingat gitu bahwa Iya, teknologi ini ada dampak buruknya gitu. Dan Iya. positif, negatif, Benar. dan ya Ya harus bisa disaring-saring aja lah pokoknya ya. Oh ya, ada gak yang mau kalian tambahin untuk podcast kali ini ke teman-teman semua tentang topik kali ini? Mungkin pesan atau motivasi? Boleh, Ibi? tambahan dari saya itu pesan Iya, boleh. untuk teman-teman ataupun yang menonton, teman-teman Assalam ataupun yang menonton dari lain juga, saya menitipkan pesan bahwa jangan sampai kita terkalahkan oleh artificial intelligence. Iya. Karena kalau kita dikalahkan oleh artificial intelligence, kita masa kita dikalahkan dengan robot dan juga sistem yang tidak ada wujudnya. Jadi
persaingannya itu goib dan ada gitu. Iya, bahkan ada filmnya kalau nggak salah. Aku Oh, ya? lupa namanya. Pokoknya kayak pertarungan antara AI sama manusia. Pernah denger gak? Kayaknya pernah denger deh, sering dengar. Kalau misalnya kalian tahu movie-nya boleh ditonton. Dan menurut aku nih, pesan dari aku, bener banget kata Iki, kita jangan sampai kalah sama AI. Dan menurut aku, kalian itu kalau bisa pelajarilah dari sekarang tentang AI gitu, karena kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana gitu. Ya, jangan sampai manusia-manusia yang malah dikontrol sama AI ya teman-teman. Ya benar. Ya tambahan juga ini tambahan, gunakanlah teknologi dengan benar. Ya. Saya kemarin lihat berita ada Elon Musk, tahu Elon Musk? Tahu. Tahu kan sekarang itu kan Elon Musk punya perusahaan yang namanya Starlink gitu ya. Iya. Untuk Pernah dengar. dari satelit. Nah, dia itu datang ke salah satu suku yang ada di pedalaman Amazon dan membagikan Starlink tersebut dan dipakainya untuk melihat hal yang tidak senonoh. Senonoh, iya. Ya. Jadi pakai teknologi dengan Bijak. baik dan bijak, jangan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif seperti melakukan hal senonoh, cyberbullying dan lainnya, dan gunakan teknologi tersebut dengan baik dan benar. Iya. Iya, jadi mari teman-teman yuk kita tingkatkan sistem pendidikan kita untuk menggunakan teknologi lebih bijak dan juga lebih baik lagi. Jangan sampai teknologi ini menjadi ketergantungan dengan kita untuk sebagai fasilitas kecurangan. Iya, benar-benar. Makasih ya untuk Iki dan Kezia. Sama-sama. Semoga ini benar-benar jadi pesannya dan motivasi-motivasi dari mereka ini bisa diterapkan sama kalian ya, dan diingat terus lah pokoknya. Iya, pokoknya ingat terus, apalagi podcast kali ini kayaknya seru banget deh. Spesial karena ini episode pertama yang ada 2 orang. Iya dong, apalagi sama siswa-siswi yang keren-keren ini deh. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya ini aku mau ngasih tahu kalian kalau di podcast salam ini tuh ada slogannya loh. Oh masa iya dah. Ya kan? Gimana slogannya? Slogannya itu digitalisasi beraksi dengan cerita berseri. Bisa? Digitalisasi beraksi dengan cerita berseri. Oh. Iya, betul. Oke. Bisa kita ucapin bareng-bareng? Boleh. Latihan dulu latihan. Latihan Oke. dulu, latihan. Digitalisasi beraksi dengan cerita berseri. Yeay. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk pembahasan topik tentang teknologi dan AI episode 3 podcast salam ini sudah selesai. Alhamdulillah. Kalau kalian mau jadi gestar podcast salam juga, kalian boleh banget daftar di link G-Form di bawah ini ya, di bio ini. Di link di deskripsi ya guys. Iya, Jadi betul. next gue star selanjutnya bakal menjadi apa ya? Gak tahu deh. Jadi orang terfamous di sini. Orang terkenal nanti. Iya dong. Nanti jadi motivasi semua orang di sekolah inilah. Dan kalian juga yang mau jadi salah satu siswa-siswi SMP Asalam, kalian juga boleh banget ya daftar di PPDB SMP Asalam. Udah dibuka lagi loh. Kalian juga bisa cek link pendaftarannya di IG SMP Asalam Bandung, dan juga bisa klik linknya di deskripsi bawah ini. Oke, aku tutup aja ya. Makasih buat Kezia dan Rizky sekali lagi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.